Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvindo Putra Medi. NIM saya 22010262366. Saya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli dan persaingan sempurna. Pada kesempatan ini, saya akan menjadikan Adidas sebagai contoh pasar oligopoli dan PT Blitang Panen Raya sebagai contoh persaingan sempurna, serta kenapa dua perusahaan tersebut bisa digolongkan dalam pasar oligopoli dan persaingan sempurna. Yang pertama, pasar oligopoli. Contoh yang saya ambil adalah Adidas. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dengan produk yang seringkali terdiferensiasi. Contohnya, Adidas berada di pasar oligopoli dalam industri sepatu olahraga. Kelebihan pasar oligopoli: yang satu, inovasi produk. Perusahaan dalam pasar oligopoli cenderung berinvestasi besar-besaran dalam bentuk R&D untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, pilihan produk lebih beragam. Karena fokus pada diferensiasi, konsumen mendapatkan banyak pilihan produk dengan desain, fitur, dan harga yang berbeda. Lalu yang ketiga, stabilitas harga. Perusahaan dalam oligopoli sering menghindari perang harga, sehingga harga relatif stabil dibandingkan pasar lain. Lalu yang keempat, menciptakan citra merek yang kuat. Dengan anggaran besar untuk pemasaran, Adidas membangun brand loyalty yang kuat dan menarik konsumen setia. Lalu, kekurangannya, harga cenderung tinggi. Karena hanya sedikit perusahaan besar yang mendominasi, harga seringkali lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Sepatu Adidas, misalnya, cenderung lebih mahal daripada produk tanpa merek. Lalu yang kedua, hambatan masuk pasar tinggi. Perusahaan kecil sulit bersaing karena membutuhkan modal besar, inovasi, dan pengakuan merek untuk masuk ke pasar seperti Adidas. Lalu yang nomor 3, resiko kolusi. Dalam beberapa kasus, perusahaan dalam oligopoli dapat bekerja sama untuk menetapkan harga atau membatasi persaingan yang merugikan konsumen. Lalu yang keempat, ketergantungan pada merek besar. Pasar oligopoli sering bergantung pada keberhasilan merek besar, yang membuat kompetisi tidak sepenuhnya adil bagi perusahaan kecil. Lalu, pasar persaingan sempurna. Contoh yang saya ambil adalah PT Blitang Panen Raya. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana banyak perusahaan kecil menjual produk yang homogen, seperti hasil panen beras atau jagung yang dijual oleh PT Blitang Panen Raya. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini, yang pertama, harganya ditentukan oleh pasar. Harga bersifat transparan dan ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Konsumen membayar harga wajar, dan produsen seperti PT Blitang Panen Raya tidak dapat memanipulasi harga. Yang kedua, banyak pelaku pasar, tidak ada dominasi oleh satu perusahaan, sehingga pasar lebih kompetitif dan adil. Yang ketiga, efisiensi produksi. Perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk dengan biaya serendah mungkin yang menguntungkan konsumen dengan harga murah. Lalu ada yang keempat, kemudahan masuk dan keluar. Siapapun dapat memasuki atau meninggalkan pasar tanpa hambatan berarti, membuat pasar dinamis dan kompetitif. Lalu ada kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurangnya inovasi produk. Karena produknya bersifat homogen, seperti beras yang dihasilkan PT Blitang Panen Raya, tidak ada dorongan untuk menciptakan inovasi atau diferensiasi. Yang kedua, pendapatan produsen cenderung lebih rendah. Dengan banyaknya pesaing, produsen tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga, sehingga margin keuntungan kecil. Lalu yang ketiga, tidak ada brand loyalty. Konsumen cenderung hanya peduli pada harga terendah, sehingga sulit bagi perusahaan untuk membangun loyalitas terhadap merek. Yang keempat, rentan terhadap fluktuasi pasar. Karena harga ditentukan pasar, produsen seperti PT Blitang Panen Raya sangat bergantung pada kondisi pasar. Jika harga turun akibat kelebihan pasokan, keuntungan mereka akan berkurang drastis. Lalu, kenapa dua perusahaan tersebut digolongkan sebagai demikian? Yaitu, Adidas digolongkan sebagai pasar oligopoli karena, yang pertama, jumlah pelaku usahanya terbatas. Lalu yang kedua, produk terdiferensiasi. Yang ketiga, hambatan masuknya tinggi. Yang keempat, persaingan non-harga. PT Blitang Panen Raya digolongkan sebagai pasar persaingan sempurna karena
Yang pertama, banyak pelaku usaha. Yang kedua, produk homogen. Yang ketiga, harga ditentukan pasar. Dan yang keempat terakhir, kemudahan masuk pasar. Jadi, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah Adidas di pasar oligopoli unggul dalam inovasi dan membangun loyalitas merek. Namun konsumen sering menghadapi harga yang lebih tinggi. Lalu, PT Belitang Panen Raya di pasar persaingan sempurna memberikan harga yang lebih murah bagi konsumen, tetapi produsen sulit mendapatkan keuntungan besar atau menciptakan diferensiasi produk. Sekian, terima kasih.